Ketemu lagi dengan gue, mantan indigo. Jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue. Setelah perjalanan panjang gue menjadi anak indigo, itu ada timbul suatu kejenuhan ya. Gue tuh kayaknya jenuh dengan keadaan yang gue alamin gitu. Dulu tuh lagi kenceng-kencengnya gitu pengaruh indigo itu tuh, entah kenapa banyak orang itu yang datang ke gue rata-rata orang yang nanyain masalah sakit. Entah itu sakit karena medis atau sakit yang disebabin sama non medis gitu. Gue juga nggak tahu kenapa tuh. Ya ada dari saudara kerabat ya. Ada juga orang yang gue sendiri nggak kenal gitu. Tahu-tahu semisal lagi lewat di depan rumah kah, tiba-tiba ada yang mampir, nanyain, "Pak, ini saya sakit ini, ada solusinya nggak?" gitu. Atau mungkin ada dari kenalan dari temen gitu. Nah, kejenuhan itu tuh muncul dari beberapa hal ya, atau ya istilahnya mungkin bisa gue bilang kayak beberapa kasus gitu ya, yang ditanganin gitu sama gue tuh. Rata-rata tuh orang tersugestinya terlalu tinggi. Tersugesti terhadap penyakitnya itu, terutama kalau yang hubungannya dengan non medis itu tinggi banget gitu loh. Jadi saat nanti di hari-hari berikutnya dia sakit lagi, dia langsung kepikiran, wah nih jangan-jangan saya ada yang ngirimin lagi nih gitu. Jangan-jangan dia belum selesai kali ini ngerjain saya begitu. Bukannya malah orang itu berpikir medis dulu gitu, maksudnya jadi, oh ya ini gue sekarang sakit nih, pegel lagi apa karena gue salah kerja kah, salah posisi tidur kah, atau mungkin ada pantangan makanan atau hal lain yang enggak. Jadi orang-orang itu malah berpikirnya langsung balik lagi kayak yang awal gitu, jangan-jangan gue dikerjain orang nih, ada orang yang gak suka. Itu yang pertama, orang jadi tersugesti terhadap suatu masalahnya itu terlalu tinggi gitu. Yang kedua itu, ternyata kebanyakan orang-orang itu, terutama yang punya masalah non medis ya, itu lebih banyak senengnya nyalahin orang lain dibandingkan dia bermuhasabah atau introspeksi dan memperbaiki dirinya gitu. Jadi ada beberapa kasus tuh, oke lah, anggap aja dia ada yang ngerjain atau dikirimin sesuatu sama orang gitu. Langsung tuh dia tuh berpikirnya, kok ada ya orang yang gak suka sama gue gitu. Padahal gue gak pernah salah sama orang lain. Terus mikirnya kenapa dia ngelakuin itu ya sama gue gitu. Iya, coba deh berpikir deh. Kita sebagai manusia kan gak mungkin ya kita itu gak pernah melakukan kesalahan gitu loh. Ya siapa tahu secara gak sengaja dengan perkataan kita gitu loh, kita nyakitin orang lain, atau dengan perbuatan kita, atau dengan tingkah laku kita gitu loh, yang secara nggak langsung mungkin dianggap kita nganggapnya remeh gitu loh. Kita cuman nganggap bercanda, ternyata ada orang lain itu tersakiti atau sakit hati jadinya gitu. Nah, gue jadinya tuh jenuh karena hal-hal itu gitu loh. Ya sama aja sih, yang non medis ataupun medis juga sama istilahnya. Rata-rata udah bilang gue udah begini ya, tapi ternyata pantangannya nggak dihindarin. Yang dilarang dokter tetap dia jalanin gitu loh. Apalagi yang non medis gitu.
rata-rata nggak merasa bersalah, malah kayak playing victim gitu menurut gue ya. Dan yang ketiga itu adalah nggak tahu kenapa gitu di badan gue tuh rasanya jadi semakin hari tuh semakin berat gitu. Agak-agak kayak ngemakan badan gue gitu, itu bahasa gue ya. Istilahnya mungkin jadi ada rasa letih itu sangat-sangat berlebihan gitu loh. Jadi gue juga kasihan sama istri gue kasihan sama anak-anak gue gitu loh. Terus saat kalau menangani kasus yang non medis tuh jadi kondisi rumah tuh jadi panas atau tiba-tiba ada efeknya ke anak sama istri gue gitu kan. Udah, karena itu faktor kejenuhan itu tinggi banget karena 3 faktor itu, akhirnya gue memutuskan, ah kayaknya cukup ini gue untuk jadi kayak kayak begini nih yang berhubungan dengan kayak kayak gini gitu. Dan pada akhirnya gue coba menghubungi bapak tukang urut itu dulu ya, karena kan dia yang termasuk deket sama keluarga gue. Gue coba minta tolong orang tua gue buat menghubungi beliau. Ya pada akhirnya gue bilang tuh, Pak nih kayaknya kalau emang saya ada ilmu dari karuhun atau pendamping atau apalah itu, ya udah dikeluarin aja deh. Kayaknya badan saya nggak kuat. Diusahakan dan dibantu sama beliau. Itu pertama kali gue mencoba menghentikan gitu apa yang terjadi pada diri gue untuk masalah keindigoan. Satu kali ya badan agak agak lumayan gitu, agak ngerasa enteng. Tapi namanya yang berhubungan dengan ini ya, untuk kalian sahabat mantan indigo mungkin yang belum pernah mengalami, biar kalian tahu bahwa semisal kita memang ada jin pendamping atau apapun itu namanya, godaannya itu sangat berat untuk kembali lagi ke kondisi kita seperti sebelum kita itu ditolong sama orang untuk berhenti gitu. Jadi cobaannya itu ada aja tuh orang yang minta tolong gue untuk ditolong gitu untuk masalah medis atau non medis gitu, karena memang tahu ya kondisi gue sebelumnya adalah seperti itu gitu. Jadi si penyebab indigo itu ya si jin pendamping itu ngerasa kayak dibutuhin, datang lagi gitu loh, numpang lagi. Ya udah kerasa berat ya gue minta tolong bapak tukang urut itu lagi. Gue dapat info coba deh di rukyah gitu. Ya udah gue coba cari-cari informasi yang di sekitaran nggak terlalu jauh lah, walaupun akhirnya agak jauh juga sih gue dapatnya. Itu gue minta tolong sama bapak sama ibu gue, ini gimana kita berdiskusi. Ya udah akhirnya kita datengin tuh. Itu pertama kali dateng gue ketemu sama perukiahnya, inget banget tuh gue sama adik gue ketemu terus masuk ke ruangan rukyahnya. Yang ditanya tuh sama perukiahnya tuh, ini siapa yang bisa ngobatin orang? Ya gue bilang karena kan gue pengen sembuh ya. Ya saya bisa pak. Wah itu langsung dia gerak cepat, gercep banget. Gue kayak dipiting gitu loh. Gue nggak ngerti. Mungkin takut gue bereaksi kali ya. Jadi kayak gue tuh ditangkap kayak kalau lagi penjahat atau copet itu ketangkep.
Ya kalau gue bilang sih mungkin karena takut dari reaksi gue ya. Padahal hitungannya ini gue termasuk orang yang bisa mengendalikan gitu kalau untuk hal tersebut gitu. Ya setelah ditegrep ya bahasa gue ya. Gue bilang, Pak, udah kok Pak, saya nggak akan bereaksi, gue bilang gitu. Sudah disuruh duduk tenang, dibacain deh tuh ayat-ayat ruqyah dari awal, terus ya akhirnya gue bereaksi itu mual, gue muntah lah istilahnya gitu ya, muntah-muntah, terus ya lumayan muntah-muntahnya lumayan banyak. Sudah selesai dari situ, beberapa hari kemudian tuh kayak malah gua itu apa namanya ya, dipaksa kembali untuk memiliki kekuatan itu lagi gitu loh. Itu kerasa karena entah gue lupa ya, dari mimpi kayak apa ada kayak yang datang gitu, malah kayak ngomong di hati ya. Ini termasuk godaan sebenarnya. Jadi sahabat mantan indigo mungkin kalau yang sedang berusaha itu untuk kembali normal harus dilawan. Ya biasa, kenapa kok kayak dipisahin dari leluhur atau apapun lah itu. Itu godaannya sering kayak begitu sih yang gue alamin ya. Akhirnya gue coba hubungin Pak Ustadz itu lagi untuk meruqyah, gue diruqyah lagi. Ya memang kalau sehabis diruqyah itu tuh badannya ngerasa lebih ringan gitu. Dan untuk beribadah, sholat, ngaji itu gue ya ngerasa itu jauh lebih husuk gitu dari sebelumnya. Udah setelah itu waktu berjalan ya tetap godaannya adalah yang terberat itu gue bilang banyak orang bertanya dan tetap minta pertolongan sama gue gitu. Entah temennya temen atau kenalan dari kerabat gitu loh. Ya, gue suka bilang ntar dulu deh gue lagi recovery nih. Gue lagi bilang gitu aja sih. Badan gue terlalu capek buat menolong, gue lagi coba menolong diri gue sendiri. Gue rata-rata gue jawabannya kayak gitu ya. Sampai suatu ketika tuh ada kejadian istimewa ya. Jadi gue sempet berjualan, jualan kayak ayam-ayam KFC pinggir jalan itulah. Dan buka usaha sablon kaos. Nggak tahu kapannya itu tiba-tiba ada orang yang naburin bunga dan tanah kuburan. Itu hampir setiap 2 hari sekali di depan rumah. Ya nanti mungkin detailnya gue bahas di video gue yang lain ya. Tapi karena kejadian itu akhirnya itu ada sahabat gue lagi kuliah dulu merespon di Facebook. Dia bilang ya udah gue tolongin deh Yud, gue kesana, dia bilang gitu. Gue bilang oh iya deh, makasih banget. Nah saat ketemu, selain menangani masalah yang dagangan gue itu, gue juga minta ke dia gitu loh, lu ruqyah gue deh, gue minta tolong, kayaknya kok ini hawa-hawanya di gue ngedeket lagi nih pengaruh itu, gue bilang. Ya akhirnya diruqyah lagi sama dia, sama reaksi gue juga mual dan muntah-muntah hebat gitu. Ya dia juga bilang istilahnya ya ini lu harus kuat nahan godaan dari mereka nih gitu, supaya lo balik lagi ke yang dulu, supaya lo itu memanfaatkan mereka itu dalam tanda kutip ya,
supaya mereka tuh merasa dibutuhin sama lo, jadi lo sendiri tuh lupa bahwa segala macam masalah dan kesembuhan itu ya kita harus meminta tolongnya tuh hanya satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, bukan kepada mereka itu. Udah sekali gue diruqyah sama temen gue itu, jarak nggak berapa lama gue ngerasa, jadi gue gini, kalau gue ngerasa badan gue itu ada yang mendekat ya, gangguan-gangguan itu tuh, akhirnya gue sejak itu gue teleponan sama temen gue minta saran sama dia. Ya dia termasuk teman kuliah gue satu kampus, tapi di hal-hal kayak begini dia itu termasuk guru gue lah sebenarnya. Gue banyak ngambil ilmunya dia juga nggak pelit ngasih saran ke gue gitu untuk hal-hal yang kayak begitu gitu. Dan semisal pun gue nolongin orang, dia juga ngasih tahu caranya supaya ya kita tuh nolongin orang ya minta pertolongannya ya sama Allah gitu, bukan masalah tuh orang sembuh tapi sebenarnya kayak kita ngusir jin tapi pakai jin gitu, dia bilang gitu kan. Ya lu harus bisa seperti itu gitu loh. Jadinya ya kita tergantung itu hanya sama Allah. Tuh gue diruqyah sama dia, jadi sering gitu istilahnya tuh, sampai sekarang pun kalau ada godaan-godaan seperti itu ya gue masih meruqyah diri gue gitu. Ya walaupun kalau memang masih bisa gue tangani sendiri, akhirnya gue melakukan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri nanti detailnya mungkin gue jelasin di video gue yang lain juga. Buat teman-teman dan sahabat mantan indigo, kalian tuh harus punya niatan kuat untuk ya memang gue mau lepas dari indigo ini gitu. Gue mau lepas dari pengaruh ini gitu. Dan memang segala sesuatunya, hal yang terjadi dan yang akan terjadi ya gue harus ikhlas gitu loh, bahwa semuanya itu ya karena Allah gitu, dan kita memohon pertolongan pun hanya karena Allah gitu. Ya sekarang pun ya gue termasuk jadi akhirnya sering ngedampingin teman gue tuh kalau dia ngeruqyah orang kan. Dia juga minta, "Yuk coba supaya lu juga belajar, lu kan udah ada dasarnya, ya lu ikut gue deh kalau lagi gue ngeruqyah gitu." Ya udah gue juga mau belajar kan, gue juga mau belajar tuh maksudnya bukan kenapa-napa tapi bisa ngejelasin ke orang-orang itu bahwa hindarilah sugesti gitu loh. Kan belajar dari pengalaman gue sebelumnya ya, banyak orang itu terpengaruh karena sugesti dia sendiri gitu. Dan pada akhirnya mereka nggak mau introspeksi diri. Jadi gue itu di ruqyah itu hitungannya sering banget gitu. Baik oleh orang lain, ya kalau sekarang gue sering ruqyah mandiri, terutama itu kalau semisal gue habis melakukan ruqyah kepada orang lain, atau gue nolongin orang lain lah bahasa gampangnya ya gitu ya. Itu kan banyak energi-energi negatif. Yang keduanya itu banyak pengaruh-pengaruh, kalau gue bilang pengaruhnya itu membuat badan kita itu jadi lemah ya, atau malah ada yang bahkan bisa melemahkan iman kita juga gitu. Jadi gue banyak melakukan ruqyah mandiri, atau kalau gue memang terlalu capek gue minta tolong istri gue buat mendoakan gue lah istilahnya gitu. Ya sekali lagi kalau buat sahabat mantan indigo yang memang mempunyai niat yang kuat untuk menjadi manusia yang normal, kalian coba untuk awal coba kalian ruqyah mandiri dulu. Sebagian mungkin banyak ya video-videonya itu di platform.
Nanti kalau untuk yang biasa gue lakuin, nanti gue bikin video khusus ya untuk rukyah mandiri yang gue lakukan. Kuatin niat, karena kalau gue bilang penggodanya itu ibaratnya kayak apa ya, kalau gue bilang kayak sales gitu loh. Jadi kalau kita udah ngerasa nggak enak, kita punya niatan kuat tuh, mereka kayak nawarin, ini loh masih bagus nih barangnya, bisa dipakai, ibaratnya sih gitu bahasa gua. Ini kreditnya murah, bisa jangka panjang, bunganya kecil. Jadi begitu, jadi kayak nawarin jasa tapi sebenarnya menjebak gitu. Dan yang paling seringnya nih yang gua alamin, dan kalau ada beberapa orang gua ketemu yang gua tolongin tuh sering datang lewat mimpi berupa orang tua atau orang yang kita tuakan tuh datang dalam mimpi. Terus di sana tuh ya mereka ngasih saran lah, kayak ya kamu kan udah bisa nolongin orang, kenapa nggak dilanjutin, kenapa kamu nggak ibadahnya lebih rajin supaya kamu bisa menolong orang lain. Jadi kita itu beribadah itu bukan niat karena Allah, tapi karena disuruh itu saat mimpi. Jadi niatan kita untuk beribadah pun jadi bergeser gitu ya. Ini hati-hati, ini tipis-tipis banget soalnya ya, menggoda keimanan kita tuh. Selain itu ya godaannya ya, lu kemarin kan udah banyak nolong orang dengan kelebihan lo, kenapa lo nggak lanjutin gitu buat nolongin orang. Ada lagi ya, kenapa sih misahin apa ya, darah leluhur, ngelupain nenek moyang kayak gitu dengan melupakan ilmunya. Biasanya sih gitu, dan banyak lagi ya, tapi yang paling sering kayak begitu. Jadi rukyah adalah salah satu penyelamat gue. Rukyah juga yang menjadi tameng gue. Bacaan-bacaan doa dalam rukyah itu juga yang menjadi tameng gue saat gue menolong orang lain gitu loh. Karena dengan kita berdoa, alhamdulillah Allah menurunkan pertolongannya. Dan satu, kita harus yakin kalau doa kita itu diijabah sama Allah gitu loh. Kita harus yakin bahwa Allah itu akan menurunkan pertolongannya kepada hamba-hambanya gitu loh. Apalagi kepada hambanya yang ingin bertobat dan kembali kepada jalannya Allah yang lurus, Shiratal Mustaqim, dan juga ingin kembali menjauhi seluruh larangannya dan menjalankan seluruh perintahnya. Kuatkan niat, kuatkan iman, dan yakin bahwa Allah akan mengijabah doa-doa kita. Yakin bahwa Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Salam mantan indigo.